suatu variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua peubah yang akan kita cari keterkaitannya. Oke, ini saya kirimkan di chat semua ya. Ini kendal file, ini person, ini convert, kemudian yang teori. Nah, ini ini dulu. Saya save as lagi karena ada yang revisi ya. Jadi perlu supaya tidak kalian ulang-ulang. Bentar. Ini saya ini dulu filenya. Copy, paste. Jadi di dalam mencari keterkaitan antara dua peubah, itu bisa didekati dengan pendekatan parametrik maupun pendekatan non-parametrik. Ini saya buang dulu, saya ini dulu, reduksi dulu. Settings, teori, bentar ya. Ini saya kirim yang revisi supaya tidak berulang-ulang. Materi teori. Ya, silakan di-download. Kalian aja yang praktikumnya. Ya, sekalian yang praktikumnya. Oke, ada kurang lebih berapa file? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Kita langsung saja ke sini. Nah, di dalam ini kok yang ini ya. Dari apa sih? Share screen. Oke ya. Ya.
Di dalam pertemuan kita yang ke-13, ini tadi sudah kita singgung ya, ada dua yang akan kita gunakan pendekatan penghitungan hubungan antar dua peubah, yaitu dengan yang parametrik maupun yang non-parametrik. Ya. Yang parametrik pasti skalanya skala metrik, minimal interval ke atas. Jadi interval minimalnya. Kalau yang non-parametrik, skalanya yang non-metrik, minimal ordinal. Sekalipun skala di atasnya boleh. Jadi skala yang di atas skala pengukuran yang di atas ordinal, yaitu skala metrik, yaitu interval dan rasio, bisa juga digunakan untuk melihat hubungan antara dua peubah dengan pendekatan non-parametrik. Tapi dengan catatan, observe-nya itu harus kita buat menjadi skala pengukuran yang lebih rendah, yaitu dengan melakukan perankingan. Kalau kita melakukan perankingan, berarti skalanya, pendekatannya adalah skala ordinal. Ya. Jadi, pendekatan hubungan antara dua peubah ini, baik parametrik maupun non-parametrik, bisa kita lakukan tatkala kita ingin melihat hubungan antara dua peubah. Yang masuk dalam pendekatan parametrik yang kita bahas di sini adalah Pearson correlation. Sementara yang pendekatan non-parametrik kita batasi di Spearman, Kendall Tau, dan uji kebebasan. Ya, hanya Kendall Tau ini tidak memunculkan bahasan yang Kendall Tau-nya dulu, langsung ke parsial. Jadi ini kita skip. Karena kami sudah sepakat ini tidak diberikan di teori yang nomor 3 ini. Karena apa? Karena yang parsialnya tidak diberikan, karena yang Kendall Tau-nya tidak diberikan, tetapi parsialnya langsung. Mestinya Kendall Tau-nya dulu diberikan, baru parsialnya. Tapi nanti secara praktikum akan kita berikan hanya penggunaannya langsung kepada software. Ya, karena ini proses penghitungan manual parsial itu panjang ya. Panjang kenapa? Karena menghitung korelasi yang berulang-ulang terhadap syaratnya. Jadi parsialnya itu syaratnya yang dianggap konstan. Kalau di StatMat itu istilahnya conditional gitu kan. Jadi kalau fungsi X, Y bersyarat Z gitu kan. Jadi kalau kita mau melakukan ini, berarti kita harus mencari hubungan antara peubah yang akan kita cari hubungannya melalui syaratnya. Nah, itu berulang-ulang itunya. Sementara di sini hanya dimunculkan parsial tanpa memberikan Kendall Tau-nya. Jadi ini kita skip. Namun di praktikum akan diberikan. Sementara yang uji kebebasan, ini juga ingin melihat hubungan antara dua peubah, tapi tidak mengukur seberapa besar. Jadi kita hanya ingin mengetahui apakah peubah tersebut berhubungan atau tidak. Ini pendekatannya sama seperti yang kita lakukan waktu pertemuan ke-7 atau 8, yaitu bagaimana mencari proses apakah suatu proporsi tertentu yang diambil dari sebaran binom atau multinom yang outcome-nya menjadi suatu acuan. Kalau outcome-nya 2 dia binom, kalau outcome-nya lebih dari 2 dia berarti multinom. Yang kita ingin melihat apakah antara populasinya itu memiliki proporsi yang sama atau memiliki peluang yang sama. Kan itu yang R sampel binom. Pendekatannya adalah dengan melihat outcome-nya. Yang kalau di categorical data analysis lebih dikenal dengan kategorinya, ya outcome. Yang pada dasar bahasa aslinya adalah outcome. Jadi outcome untuk binom sukses gagal. Tapi di beberapa literatur diubah bahasanya menjadi kategorical. Kategori karena outcome-nya 2, kalau di kategori berarti dia nanti jadi dikotomes kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu banyak penerapannya nanti saat materi-materi yang categorical data analysis ya di ADK. Hanya kalau dalam uji kebebasan yang akan kita bahas di sini, ini adalah melihat hubungannya saja. Tujuannya apa dicari ini?
Tujuannya saat kita melakukan pemodelan statistik. Saat kita melakukan pemodelan statistik yang peubah-peubahnya itu adalah variabel-variabel yang berisi informasi data-data ordinal. Berisi informasi data yang berskala ordinal. Yang berskala ordinal ke atas lah. Bisa parametrik juga ya, tapi umumnya yang ordinal. Yang skala-skala non-metrik. Dalam hal ini ordinal. Kalau kita sudah mengetahui bahwa tidak ada hubungannya, kita nggak perlu memodelkan. Nah, jadi arahnya nanti ke sana. Jadi kalau di sini kita hanya mempelajari apakah antar dua peubah itu berhubungan atau tidak. Tapi nanti saat belajar di pemodelan yang lebih tinggi, ini akan dibahas dalam proses membuat suatu model. Ngapain kita bikin suatu model persamaan kalau nggak ada hubungan antar variabel itu. Seperti itu ya. Dan ini biasanya banyak nanti dipakai di categorical data analysis ya. Oke, untuk yang person, ini pendekatannya dengan parametrik. Pastilah parametrik itu pendekatan yang lebih powerful dibanding yang non-parametrik. Tetapi setiap kita melakukan suatu proses untuk mendapatkan hubungan antar dua variabel itu pasti ada tujuannya. Yang parametrik pun bisa kita selesaikan dengan non-parametrik. Kan gitu ya. Misalnya nilai-nilai kalian di STIS, mata kuliah apa misalnya, mata kuliah Mestat 2. Itu nilainya sebenarnya skalanya interval ke atas. 80, 90, sampai 100 kan. Tapi grade yang diberikan itu bukan berupa nilai, tapi berupa grade misalnya A, B plus. Nah, itu sudah merupakan proses perankingan. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ada perbedaan nilai yang diperoleh, apakah ada hubungan nilai yang diperoleh antar kelas dari dosen yang sama dengan cara proses perankingan tadi, bisa. Karena saya tidak akan mendapatkan informasi skala pengukuran intervalnya, nggak bakalan dikasih. Tapi kalau skala pengukurannya itu masuk ke ordinal muncul karena di transkrip akan muncul Mestat A, Statmat A, misalnya gitu kan. AA itu kelompok grade yang paling tinggi dengan skalanya 4. Kan gitu kan, 4. Kalau yang bisa diukur ada 4, ada 3,5, ada 3, tergantung universitinya. Ada yang 4, 3, 2, 1 ya, ada yang 4, 3,5, 3, 2,5 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan itu mau kita lihat hubungannya, berarti proses perankingan yang kita lakukan menurunkan skala yang lebih tinggi menjadi skala yang lebih rendah. Yang pasti, tujuan melakukan proses untuk mendapatkan hubungan antar variabel tadi itu ada. Jadi tidak hanya sekedar, ini berkorelasi, enggak begitu ya. Tetap antara Pearson dan Spearman memberikan informasi tentang dalam hal ini seberapa kuat hubungannya. Ya, kalau dia semakin besar positif, makin kuat, makin besar negatif, makin kuat, cuma arahnya yang berbeda. Seperti itu ya, supaya kalian paham tujuan mencari hubungan antara dua peubah tadi. Ya. Kemudian kalau dibedakan Pearson dan Spearman, yang pasti Pearson itu hubungannya itu mencirikan hubungan yang linier. Linier itu artinya kalau misalkan satu peubah bertambah dan peubah lain bertambah, berarti mereka akan memberikan arah yang sama. Saya kasih contoh. Pengeluaran suatu rumah tangga, pendapatan lah ya, kalau di BPS itu pengeluaran pendapatan itu didekati dengan pengeluaran ya. Pendapatan suatu rumah tangga yang meningkat, itu konsumsinya cenderung meningkat. Ya kan, seperti itu. Jadi dia akan searah. Kalau pendapatannya Rp1, konsumsinya mungkin setengah, sisanya yang lain-lain kan gitu. Pendapatannya Rp2 naik, tak mungkin setengah rupiah juga kan. Pasti gaya hidupnya berbeda, naik kan gitu. Nah, kalau yang seperti itu dinamakan dia searah. Tapi kalau misalkan sesuatu yang bertambah
dan variabel lain itu ternyata berkurang, nah itu berarti berlawanan arah. Nah, namanya berlawanan arah, tidak boleh arahnya itu membentuk sudut 90 derajat. Berlawanan arah itu pasti sudutnya 180 derajat. Utara, selatan, barat, timur, kan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan dia itu berlawanan arah, berarti sesuatu yang bertambah, yang lainnya itu berkurang. Jadi kalau kita lihat hubungan linearnya, dia akan membentuk garis lurus yang apa namanya itu turun ya, yang satu naik satu turun. Tapi kalau dia di searah, yang satu naik satu berarti dia garis lurus juga, sama-sama garis lurus ya, namanya hubungan linear. Jadi Pearson itu hubungan linear. Jadi kalau kita mau memeriksa suatu atau mau melakukan suatu pemodelan, misalnya regresi linear berganda, itu Pearson correlation penting, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak akan memulai suatu pemodelan tanpa adanya hubungan antar variabel tadi. Kalau misalkan hubungan negatif nggak masalah, hubungannya positif nggak masalah. Yang pasti Pearson correlation itu memberikan informasi bahwa variabel yang akan kita jadikan dalam membentuk pemodelan tadi itu memang mempengaruhi, memang ada hubungannya dengan variabel yang akan kita duga, kan gitu kan? Jadi dia boleh dikatakan salah satu cara atau alat arahnya ke sana. Nanti kalian kalau di Pearson correlation itu kaitannya ke analisis regresi, ya. Arahnya ke situ. Tapi kalau di Spearman, kalau di kebebasan itu nanti arahnya ke analisis data kualitatif, ya. Karena dia di situ mencirikan menggunakan kategori-kategori yang tadi saya sebut, istilah lain, istilah awalnya itu adalah outcome, gitu kan. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke Pearson correlation. Mungkin kalian sudah biasa lah menghitung-hitung itu ya. Yang penting kalian mau mengerti makna daripada alat statistik yang digunakan. Jadi orang bisa ngitung tapi nggak ngerti maknanya juga untuk apa. Jadi maknanya nanti ditujukan dalam proses pemodelan. Misalkan di sini kita masuk yang pertama adalah Pearson correlation. Pearson correlation di sini sudah dikasih apa namanya tanda yang lebih menekankan yaitu keratan atau arah bunga yang sifatnya linear. Tadi saya sudah sebutkan. Yang nilainya itu di antara min 1 sampai 1. Jadi semakin mendekati kedua nilai itu ya semakin kuat. Hanya arahnya saja yang berbeda ya. Kalau positif pasti searah. Kalau negatif pasti berlawanan arah. Kemudian kalau dia mendekati suatu titik nol, maka boleh dikatakanlah hampir tidak memiliki hubungan. Atau hubungannya itu kecil sekali. Dan kalau kita periksa secara statistik dengan uji statistik, boleh dikatakan tidak ada hubungan antar kedua variabel. Jadi ini masih membicarakan tentang dua variabel. Pearson correlation pun itu ada conditionalnya. Conditional tadi yang saya sebut, yang dikenal dengan istilah parsial. Ya kan? Parsial. Parsial dalam arti kata, conditionalnya itu bersifat konstan. Misalkan ini ya, misalkan kalian kan kelas 2 KS ya, 2 KS 3 dengan 2 KS 4. Kemudian ada 2 ST2 misalkan. Saya ingin melihat hubungan nilai-nilai misalnya dalam bentuk skor yang tadi saya sebutkan dalam skala pengukurannya interval antara 2 KS 3 dengan 2 KS 4 dari dosen yang sama. Tetapi ada ditetapkan atau kondisi tertentu yaitu kelas lain yang menjadi pengaruh dalam hubungan antar dua kelas tadi yaitu KS3 dan KS4. Misalkan 2ST2. Nah, karena yang 2ST2 ini sebagai conditional, maka dia mempengaruhi nilai hubungannya atau keeratan hubungan antara
KS3 dan KS4. Karena KS3 dan KS-ST2, KS4 dan ST2 juga harus dihitung korelasinya. Yang seperti itu ya. Cuma itu kita tidak bahas di sini. Jadi kita hanya batasi kepada dua variabel saja. Untuk yang parsial atau yang conditional, kalian bisa baca di literatur yang lain. Ya. Yang penting maknanya dipahami. Apa itu arti daripada hubungan antar dua perubah. Kalau dia parametrik pendekatannya, kalau dia non parametrik pendekatannya. Itu yang penting ya. Karena nanti arahnya adalah ke pemodelan. Kalau hanya sekedar korelasi, ya mungkin ini ya. Selain ke pemodelan, bisa juga Pearson correlation itu dijadikan satu pendekatan untuk mengatasi yang namanya missing value. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang paling mudah, sekalipun pendekatan yang lebih ekstrim ya, dalam arti kata pendekatan yang lebih kompleks, banyak ya, banyak sekali. Tetapi salah satu yang paling mudah Pearson correlation bisa dipakai melalui hubungan, nanti bisa kita juga dengan pemodelan regresi. Nah, seperti itu. Oke, yang dalam Pearson correlation sudah pasti yang dihipotesis nolkan adalah seperti itu ya. Dalam bentuk parameter. Kalau under H0-nya dia tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan linear, maka under H1-nya dia ada hubungan karena nilai korelasinya tidak sama dengan 0. Kalau yang satu arah, tinggal merubah alternatifnya. Kalau alternatifnya lebih, pasti keputusannya harus lebih. Ya. Sementara yang di C, alternatifnya kurang, keputusannya berarti haruslah kurang. Dalam hal ini kalau kita tuliskan formulanya seperti ini, bagaimana di StatMat kalian sudah mempelajari bahwa korelasi itu adalah covariance dibagi akar variance dikali akar variance kan gitu. Hanya kalau yang di StatMat itu covariance-nya menggunakan expected value, artinya dalam bentuk suatu nilai dari populasinya, expected. X, expected Y, expected XY, kan gitu. Tetapi kalau di dalam aplikasi di terapan, itu diambil dari sejumlah amatan. Kan gitu kan. Dalam hal ini sampel ya. Amatannya berapa? Baik amatan itu bisa kita hitung nilai varian sampel. Yang biasa kalian hitung-hitung kalau di sampling kan gitu. Nah, kalau untuk covariance-nya itu, berarti yang di atas itu sigma XY dikurang sigma X sigmanya dibagi N. Yang di bawah berarti sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Hal yang sama untuk variabel yang counterpartnya. Dalam hal ini Y. Dengan proses penyederhanaan jadilah seperti yang di layar. Jadi yang N tadi dikalikan ke kiri atau dikalikan N per N, maka yang di bawah N kuadratnya diakarkan jadi 1/N, jadi saling menghilangkan, reduksinya seperti yang di layar. Ya. Yaitu N sigma XY dikurangi bla 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 dibagi akar bla bla bla. Jadi seperti itu. Oke, kalau kita mau melakukan pendekatan lain, uji yang bisa kita gunakan juga bisa melalui pendekatan uji dari statistik distribusi T. Ya. Namun hal itu bisa dilakukan tetap nilai koefisien korelasi antar dua peubah tadi harus kita hitung. Yang formulanya seperti yang ada di slide. Kemudian kalau kita mau melakukan proses pembandingan statistiknya tadi dengan nilai daripada populasinya, dalam hal ini distribusi populasinya, maka bisa kita sandingkan dengan Pearson correlation table-nya. Dengan derajat bebasnya sudah pasti, alfa sudah pasti, jumlah observe dikurang 2. Ya. Hal yang sama juga untuk yang distribusi T-nya. Ya. Jadi di sini dia adalah alfa
kemudian derajat bebasnya N dikurang 2. Kalau menggunakan critical point-nya, karena two-way itu dia ada 2 titik, maka alfanya dibagi 2 kan. Tetapi p-value-nya tetap dibandingkan dengan alfa. Karena luasannya ada 2, di kiri sama di kanan. Yang mana titik kritisnya berdasarkan titik kritis alfa per 2. Sementara yang one way seperti ini, dan T dengan cara yang sama seperti ini. Nah, di sini ada contoh. Misalkan contohnya di sini ada, yaitu kita ingin melihat apakah ada hubungan, ya, misalnya para pelajar atau mahasiswa ya, college students itu mahasiswa ya, mahasiswa perguruan tinggi, itu di sini mereka diperhatikan ya, mahasiswa itu dari 9 orang, antara menonton film dengan jumlah jam belajarnya itu apakah ada hubungan. Dalam arti kata, semakin sering dia nonton film, maka jumlah jam belajarnya itu semakin sedikit. Kemudian apakah sebaliknya gitu, atau memang tidak ada gitu. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, kalau seorang statistisi biasanya nanti ini padanannya juga bisa diketahui melalui eksplorasi data. Kalian bisa plotting datanya. Di luar ilmu ini, kalian bisa plotting. Dari plotting itu kalian tahu, oh ternyata dia turun ke bawah. Oh ternyata dia naik ke atas. Kalau datanya banyak ya. Kalau datanya sedikit dengan amatan mata saya cukup. Gitu. Jadi kita melihat antar dua peubah tadi. Yang ini tinggi, ini turun. Yang ini tinggi, ini turun. Yang ini kecil, ini naik. Ini berarti bisa dikategorikan hubungannya itu dia berlawanan arah. Atau kalau mau dengan eksplorasi data, kalau datanya ribuan atau ratusan, nggak mungkin dengan mata kita lihat, tapi dengan bantuan software. Kita akan tahu arahnya kemana. Yang pasti ini skala pengukurannya minimal adalah interval. Dengan menggunakan rumus yang tadi ini, ya, maka kita dapatkanlah hasilnya, nilai korelasinya adalah minus. Dari sini kelihatan kalau itu adalah minus. Dari mana tahunya? Karena yang satu tinggi, yang satu rendah. Yang satu rendah, yang satu tinggi. Dari situ kelihatan. Tapi kalau datanya banyak kan di plot jauh lebih enak kan kelihatan polanya. Yang pasti hubungan untuk Pearson correlation yang kita gunakan ini haruslah yang linier ya, jangan yang non linier nanti malah beda lagi. Jadi hanya untuk yang linier, nah itu dipegang. Sehingga Pearson correlation ini nanti banyak dipakai saat kalian mempelajari analisis regresi linier berganda. Seperti itu. Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah ini ya. Ini tadi kita lihat angkanya negatif dan kita bandingkan dengan Pearson correlation table, yaitu dengan melihat karena ini dia two way, maka alfa berdua dengan derajat bebasnya adalah N-2. Jadi 7, yang ini bisa kita lihat di tabel Pearson. Dan kalau saya share tabel Pearson itu, kalian sudah dapat tabel Pearson ini. Kalian lihat di sini yang level of significance to tail, ini one tail. Kemudian di sini DF-nya 7. Maka kelihatan yang misalnya to tail 5% adalah 0,666. Ya. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, maka bisalah kita memutuskan berdasarkan ini yang mana mutlaknya lebih dari 0,666 artinya reject. Ya, kalau reject berarti apa? Ada hubungan linier ya antara banyaknya film yang ditonton dengan lama belajar. Jadi, ini ya sudah, kalau ini kan berupa contoh ya. Secara nalar saja sudah pasti. Gitu. Orang yang banyak bermain-main pasti jam belajarnya sedikit. Kan. Oke, untuk yang Pearson correlation, silakan nanti ini dibuat ringkasannya sebagai presensi upload ya. Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sekalian di ini dicatat poin-poin bahwa ini sangat terkait nanti ke bidang-bidang yang lain. Dianti, bisa Dianti? Bisa, Pak. Ya. Amanda, bisa? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu korelasi Spearman. Ya. Kalau dengan T juga bisa. Ya, ini tadi contohnya bisa dengan R, kemudian pendekatan T juga bisa. Hasilnya sama. Kalau T pasti rumusnya yang ini, kemudian bandingannya dengan distribusi T. Kan. Oke, yang Spearman correlation. Nah, Spearman correlation tadi sudah disebutkan, ini adalah salah satu alat statistik untuk melihat hubungan antara dua peubah, ya, keratan gitu, antara dua peubah. Dalam hal ini dengan pendekatan parametrik yang menggunakan skala pengukurannya adalah non-metrik. Non-metrik yang kita pakai di sini adalah ordinal. Bukan nominal ya, tapi ordinal. Jadi ordinal itu bisa berupa skor-skor gitu. Kayak skala Likert atau kita memberikan skor-skor pada suatu penilaian tertentu. Nah, kalau skornya dianggap interval, ya kita ordinalkan. Namanya juga sudah ranking, pasti kita urutkan ya, pasti order gitu. Kemudian Spearman correlation ini bisa menjelaskan sama seperti yang di Pearson tadi ya. Kuat lemahnya itu bisa kita ketahui. Beda dengan yang uji independen ya, yang terakhir nanti dia hanya ingin melihat apakah ada hubungan saja. Nggak mau tahu kuatnya berapa, tapi ada hubungan. Ya seperti itu. Yang mana kalau kita tuliskan hipotesisnya seperti ini, ya. Jadi baik di nol dan alternatifnya untuk yang satu arah dan dua arah. Dalam hal ini state-nya dibuat. Di sini positif, ini negatif. Nah, kalau ada hubungan saja, ya bisa positif, bisa nih negatif. Kemudian karena proses yang tadi penjelasannya sama, jadi saya tidak usah ulang. Dalam korelasi Spearman ini, pasti formulanya berbeda ya, berbeda dengan yang tadi. Hanya literatur yang kita pakai di sini, kategori N besar itu adalah 30. Jadi literatur itu banyak ya. Ada yang 40 gitu ya.
Jadi kalian bisa baca di buku-buku statistika non parametrik, Sidney Siegel, bukunya Conover, bukunya si Gregory. Nah, itu bisa berbeda-beda N yang mengatakan kategori besar atau kecil. Tapi di statistik itu umumnya praktisnya itu besar itu ya 30 gitu, ya. Nah, ini mengacu kepada yang maksimum 30 masih dikatakan dia yang kecil, ya. Sementara yang besar itu berarti minimum 31. Nah, ini kita ambil dari literatur yang salah satunya. Karena buku untuk materi statistika non parametrik untuk tahun ajaran kalian itu diambil dari 3 buku, yaitu bukunya Conover, bukunya Gregory, sama bukunya Sidney Siegel. Sementara buku-buku yang lain itu hanya buku-buku tambahan, ya seperti itu. Nah, kita pakai acuan dalam hal ini N yang kecil itu maksimum 30. Sementara yang besar itu di atasnya, berarti kan minimum 31. Dengan formulanya ini sebenarnya formulanya bisa diturunkan, ya. Kalian bisa baca buku Conover, itu jelas cara menurunkan rumus daripada Spearman correlation. Kenapa bisa seperti ini? Nah, baca aja bukunya Conover. Kemudian pendekatan yang besar, di sini kita ambil satu, yaitu dengan hampiran normal. Karena kalau approximately normal itu, apapun bentuknya, ya bentuk itu banyak ya, bentuk distribusi gitu. Karena kalau untuk yang di statistika non parametrik itu kan tidak mengenal distribusi ya. Nah, ini apapun bentuknya, min variannya diketahui bisa dihampiri dengan normal baku atau normal lah. Dengan demikian formula ini yang kita pakai. Jadi kalau nanti menemukan formula yang lain, nggak apa-apa gitu ya, karena kita mengacu ke salah satunya saja. Oke, ini formulanya. Kemudian bagaimana keputusannya? Namun perlu diingat, prosedur pengujian statistik itu tetap nanti membuat hipotesisnya, kemudian memuat tingkat signifikansinya, kemudian memuat statistik ujinya, kemudian memuat daerah kritisnya, kemudian memuat keputusannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu wajib ya, prosedur pengujian statistik. Nah, kalau di sini dipenggal-penggal jadi potong-potong gini, di sini pasti ada sebelumnya adalah tingkat signifikansinya ya. Dan baru statistik uji, daerah penolakannya atau daerah kritisnya, baru keputusan. Nah, keputusannya seperti ini. Saat N-nya maksimum 30, mutlak daripada Spearman correlation itu ya, itu ini digunakan rumusan kumulatif kiri. Kumulatif kiri itu artinya waktu kita ambil kurvanya itu berarti penghitungan luasan kurvanya itu sampai ke titik 1 minus alfa per 2. Jadi kalau dia luas kurvanya di kanan, pakainya alfa per 2. Nah, jadi ini 1 minus alfa per 2, dan dari bukunya si ini ya, yang diambil dari salah satu buku dikenal dengan tabel A10. Ini bukunya si Wayne ya. Jadi ada juga tambahan lain bukunya Wayne, tapi itu nggak wajib ya. Itu hanya buku-buku tambahan. Itu juga membahas tentang statistika non parametrik. Nah, ini tabel A10 ini dari Wayne, bukunya Wayne. Kemudian kalau kita melakukan pendekatan normal, maka di sini mutlak daripada nilai normalnya, ini udah biasa, lebih dari Z alfa per 2. Kalau satu arah ya sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi ini pakai yang luasan kiri, makanya 1 min alfa per 2. Taunya dari mana? Taunya dari nilai-nilai peluang yang ada muncul di atas. 0,9, 0,95, 975 itu peluang kiri. Tapi kalau munculnya 0,05, 0, itu peluang kanan. Kalau di Excel itu ada istilah right tail ya. Jadi RT itu right tail itu artinya kita ngambil peluang itu yang di sisi kanan. Kemudian
Dalam Spearman correlation tadi juga sangat dipengaruhi kalau ada amatan-amatan yang nilainya sama, yang dikenal dengan ties, ya, ties observation. Jadi ties itu mempengaruhi ranking, sehingga untuk mendapatkan rankingnya maka dilakukan proses rata-rata. Tentunya nilai yang sama, ranking 1-2, maka nilainya 1,5 kan, 1 tambah 2 bagi 2 ya, 3 bagi 2 1,5. Dan seterusnya ini sudah kita pelajari. Yang sebelumnya waktu belajar Kruskal-Wallis ya, kemudian belajar Mann-Whitney. Lantas di sini proses formula untuk mendapatkan total daripada yang ties itu ini juga rumusnya sama. Banyaknya ties di pangkat 3 dikurangi ties-nya ada berapa. Bagi 12 ya. Kemudian kalau ini sudah kita dapatkan, maka Spearman correlation yang tadi penghitungan yang menggunakan rumus ini dilakukan transformasi, diperolehlah formula yang seperti ini. Ini karena ada ties tadi. Yang mana ties-nya itu bisa kita hitung dengan penghitungan TX ini ya. TX ini artinya dia ties 1. Kalau ties-nya ada 5 ya di sigma gitu. Ties 1 angka 2 ada 3. Ya berarti 3 kan. Ties yang kedua angka yang lain ada 4, maka ties-nya 4. Seperti itu. Bukan rankingnya, tapi ties-nya banyaknya yang sama. Kemudian kalau tidak ada, ya berarti 0 kan gitu ya. Kalau dia 0, maka sama seperti yang di atas. Kalau ini sudah kita dapatkan, kita masukkan proses penghitungannya, maka kita tinggal sesuaikan ke sini. Sigma Y kuadratnya ganti, sigma X kuadratnya ganti, sigma DI-nya tadi sudah dapat. Yaitu difference antara atau selisih dari rank amatan pertama dari variabel pertama dengan variabel yang counterpartnya ya. Jadi kalau dua kan XY. Nah, di sini ada contoh. Misalkan di sini seorang dokter dari 14 pasien yang dia amati, itu diukur kadar sistolik dan diastoliknya. Jadi di sini misalkan yang sistolik pasien 1, kemudian yang ini yang diastolik pasien 1. Kemudian dia ingin lihat apakah ada hubungannya. Proses pembuatan ini pasti ada alat ukurnya ya. Kalau kita ditanya, saya sendiri juga nggak tahu gimana ukurnya. Tapi mereka memberikan nilai itu, kita sebagai statistisi diminta untuk membantu. Bagaimana caranya supaya dia mengetahui bahwa ini ada hubungan atau tidak. Nah, dengan proses pengukuran yang sudah dilakukan, kalau kita lihat ini kan skalanya interval. Ini kita ranking. Ranking itu yang mempengaruhi apakah ada hubungan atau tidak. Jadi Spearman correlation itu korelasi yang diperoleh berdasarkan rankingnya, bukan berdasarkan data amatan aslinya. Berbeda kalau dengan Pearson correlation, dia menggunakan data amatan aslinya. Seperti itu. Saat kita ranking, di sini kita lihat angka-angkanya, ternyata ada yang sama, ties, yaitu 141. Setelah kita ranking, maka kita dapatlah angkanya seperti ini. Kan? Yang X, yang pasti pasangan ini harus tetap sama. Jangan ini di ranking, yang ini nggak ngikut gitu ya. Nanti pasangnya jadi beda. Jadi waktu kita melakukan proses ranking, pasangan daripada variabel satu variabel dengan variabel lainnya harus sekaligus pengurutannya dilakukan. Jadi kalau short X by short suatu value itu by kolom A misalkan. Dari yang kecil ke besar. Tapi yang sebelahnya itu harus ikut blok sekalian. Jadi nanti di-sort berdasarkan kolom yang kita minta. Itu yang kita ranking, sementara yang sebelah pasti ngikut. Nanti kita ranking juga yang sebelah. Supaya urut pasangannya tidak berubah. Nah, saat kita lakukan, diperoleh ternyata ada ties 1. Yaitu tadi amatan yang nilainya 141.
Dan dia ada di urutan 8 sama 9. Setelah diurut ya, dia ada di urutan 8 dan 9. Maka 8 tambah 9 bagi 2 berarti 8,5. Ini rankingnya. Dia juga rankingnya. Setelah itu kita ambil difference-nya. Difference-nya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ya. Sementara di sini alternatifnya itu tergantung si peneliti. Dalam hal ini si peneliti mengetahui apakah kalau dia sistoliknya itu naik, diastoliknya juga naik, atau sistoliknya tinggi, diastoliknya juga tinggi. Ya, itu ingin tahu dia. Ini karena pasiennya dikit, kita amati dengan mata bisa. Tapi kalau banyak, kan? Dan ini kurang dari sama dengan 30, maka menggunakan yang bukan dengan pendekatan normal. Ini sudah kita dapat. Pais-taisnya tadi hanya ada satu, yaitu ini, 8. Kan? Ini berarti 1, 2, 2. Maka 2 pangkat 3 kurang 2, 6. Dibagi dengan 12 setengah. Masukkan ke sini. Sigma TX-nya adalah 227. Dan sigma daripada Y kuadrat jadi 227,5 karena sigma T-nya tidak ada. Karena Y tidak ada in size. Lantas kita masukkan dan kita perolehlah Spearman correlation-nya 0,7 sekian. Kemudian kita lihat di tabel Spearman correlation. Observe-nya 14, alpha 5%. Kita lihat di sini user-nya untuk yang Spearman correlation-nya ini ya. Alpha-nya 5%. Derajat bebasnya tadi ada 12. Ingat, di sini kumulatif kiri. Kumulatif kiri itu berarti kan suatu nilai yang kita peroleh dari batas bawah sampai titik kritis. Itu yang dimaksud. Nah, kalau 12 5%, maka yang ini kita ambil. Kalau dia satu arah, maka yang ini. Ya, yaitu 0,494593. Coba, berapa tadi ininya? 14 ya? Nah ini, sorry. Bukan 12 ya. Observe-nya ada 14. Ini berarti kan? Kalau sudah kita dapatkan, maka tinggal kita bandingkan dengan nilai amatannya tadi. Yang diperoleh dari amatan. Ya. Kita dapatkan, ternyata dia lebih, maka tolak. Berarti ada hubungan searah. Searah. Oke? Kalau yang tahu kendal ini saya loncatin, walaupun ada bahannya, tapi ke kalian tidak saya berikan karena tidak diberikan yang korelasi kendalnya. Dia langsung parsial. Tapi besok di praktikum ada. Cuma di praktikum itu sintaknya dirubah. Karena sintak yang di SPSS itu tidak bisa memberikan parsialnya. Karena memang nggak ada. Supaya bisa ditambahkan sintak yang baru. Itu ada di modul ya. Oke, kita lanjut ke kebebasan. Sebelum kebebasan, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang Spearman, silahkan. Erni, bisa Erni? Bisa, Pak. Bagaimana Hani? Bisa Hani? Bisa, Pak. Ya. Yang terakhir, kita masuk ke materi uji kebebasan. Uji kebebasan ini, seperti yang saya sudah beri informasi, atau sampaikan saat kita belajar uji proporsi lebih dari 2 populasi, yaitu R sampel binom, R sampel multinom, yang bisa kita ketahui dari outcome-nya. Ya kan? Nah, ini sama, formulanya sama, tapi yang ini uji kebebasan. Uji kebebasan itu kalau kita di matematik, berarti kalau dikatakan independen, join PDF, produk marginal univariate. Kan gitu kan? Kalau ada satu amata, satu PDF-nya itu yang tidak sama, maka seluruhnya menjadi dependent. Waktu belajar di join PDF untuk yang discrete. Samalah halnya di sini uji kebebasan. Jadi kalau setiap selnya itu merupakan fungsi peluangnya, ya, yang merupakan join PDF 2 variabel,
Maka kalau dia sama dengan marginal yang pertama dikali marginal yang kedua, maka dia independen. Kalau tidak, dependen. Taunya dari mana? Taunya dari proporsi daripada barisnya dikalikan dengan proporsi dari kolomnya. Kalau dia sama dengan proporsi di setiap selnya, dan itu dikategorikan independen. Jadi analog saja ya. Hanya ini nanti banyak dipakai kelanjutannya di kualitatif ya. Seperti yang tadi saya sebutkan saat melakukan pemodelan di kategori data analisis ya. Nah, kalau dia tidak sama, berarti di sini dia dependent. Banyaknya outcome, kalau di sini dia banyaknya kategori itu tergantung kepada kategori yang tersedia. Dan ini juga berlaku apabila expected value-nya itu kurang dari 5. Kalau dia kurang, maka digabung ke yang terdekat. Tapi itu dampaknya kepada derajat bebas, pendekatan sebaran K-square-nya menjadi berkurang. Tapi itu tidak kita bahas. Nanti bahasnya itu saat materi di ADK itu dibahas. Oke, kalau misalkan ini sudah dibuat ya, berarti hubungan antar variabel tadi dalam hal ini uji kebebasannya, kita hanya diminta apakah ada asosiasi atau tidak. Biasanya sering disebut hubungan asosiasi ya. Hubungan atau asosiasi yang sering disebut bahasa dalam ini ya. Tapi kebanyakan juga literatur itu menuliskan istilah keterkaitan juga. Oke, kalau di dalam uji kebebasan, di sini pendekatannya yaitu sama seperti yang uji proporsi lebih dari 2 populasi. Yang mana di sini ada observed, ada expected value-nya. Ya. Kalau di sini kita menggunakan expected value yang dugaannya. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi R-nya harus dikurang 1 dan K-nya dikurang 1. Kalau ini nggak pakai dugaan, K-nya tidak perlu dikurang 1. Kalau ini pakai dugaan, K-nya jadi dikurang 1. Sehingga derajat bebasnya adalah K-1 R-1. Ya. Oke, ini sama seperti dulu. Bagaimana cara memasukkan ke cross tab untuk uji K-square-nya juga bisa. Itu sudah kita pelajari karena saat mempelajari hubungan antara uji lebih dari 2 proporsi sudah kita pelajari dan prosesnya sama. Hanya kalau di uji lebih dari 2 proporsi, kolom-kolom ini kita minta dijadikan sebagai populasinya. Baris-baris ini menjadi outcome-nya. Kalau di sini terserah. Kita tidak memaksa harus yang mana jadi kolom atau baris, tidak ya. Nah, di sini terserah, karena kita hanya ingin melihat apakah ada hubungan atau asosiasi antar 2 variabel. Kalau ada, nanti kelanjutannya membuat model yang dikenal dengan pemodelan analisis data kualitatif. Jadi di sini ada 600 amatan, kemudian kita ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel kelompok umur dengan memilih tempat belanja, baik itu di minimarket, supermarket, atau yang online. Atau boleh dibilang ini yang langsung lah ya, kemudian ini yang online. Kita lakukan dengan hipotesisnya, dengan proses formulasinya, di sini ada 3 kali 2, maka derajat bebasnya 3-1, 2-1 berarti 2. Ya. Ini prosesnya sama seperti dulu, cuma ini ada kurangnya. Kurangnya apa? Ini kita pakai tanda topi. Kenapa? Karena di atas kan sudah ada tanda topi. Jadi rumusnya harus sesuai dengan yang ini ya. Ini topi, yang di atas yang ini juga topi. Gitu. Karena ini dugaan. Gitu. Sehingga dengan membandingkan K-square hitung dengan K-square tabelnya, ternyata dia lebih. Berarti tolak. Kalau dia tolak berarti ada hubungan antara
perilaku wanita dalam memilih tempat belanja dengan kelompok umur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini hanya tambahan saja dan ini tidak kita bahas. Ya ini kalau misalkan hanya ada dua ini kategori dan dua kategori, 2 kali 2, artinya chi-square-nya 1. Nah, chi-square 1 diakarkan kan normal baku. Ini perlu yang namanya faktor corrective kalau terjadi nilai expected value-nya kurang dari 5. Ini juga sudah pernah diberikan, ini hanya tambahan saja. Yang penting tadi yang di atas. Mungkin itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Thompson, ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Pandia ada? Belum ada juga, Pak. Ya, saya kira cukup jelas ya. Silakan diupload ringkasan untuk presensi. Kita ketemu hari Jumat praktikum. Praktikum juga nggak sulit ya, karena tinggal masukin data ke SPSS, tetapi ingat, recording itu saya sarankan dilakukan di Excel. Kalau recording di SPSS sih boleh-boleh aja, cuma agak lama. Kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat siang, and meeting for all.